perempuan itu jatuh, negara itu juga akan jatuh. Itu semboyan dulu. Harapan kedepannya ada pemerhatian dari pemerintah. Hi guys, welcome back to the channel. Jangan lupa di subscribe dan nonton terus ya. Nah kali ini lagi hujan-hujan. Kita ada di Cilincing, di Koja. Hari ini kita mau reses alias kita akan menggali aspirasi masyarakat. Nah, ini ambil dulu bajunya. Aduh. Jadi tadi habis kegiatan juga ngurusin ini tuh. Ya kan, santai aja sih karena hari ini kebetulan weekend, tapi gak masalah. Tetap semangat meskipun hujan weekend. Dan tapi semangat untuk masyarakat. Kita akan menggali aspirasi supaya nanti bisa kita masukkan untuk kita perjuangkan. Oke? Apa aja ya? Udah deh, itu aja. Oke, kita langsung turun yuk. Tugas kebersihan ya. Ya. Ada yang ngumpul. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana di kesempatan sore yang tidak begitu cerah ini kita sama-sama masih diberi beribu-ribu nikmat, diantaranya mas sehat, nikmat panjang umur. Dengan nikmat panjang umur kita masih berkumpul bersama di lapangan Roma dalam acara reses anggota DPRD DKI Jakarta Ibu Agustina Hermanto atau lebih dikenal Tina Tun. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat anggota Dewan DPRD dari Komisi A, Ibu Agustina. Kalau dulu lagi terkenalnya Tinatun ya. Iya, Tinatun. Sekarang udah nggak Tinatun. Tetapi Tina yang sudah menjadi anggota Dewan DPRD Komisi A. Kemudian yang terhormat Bapak Ketua RW 02 Kelurahan Tugu Selatan. Kemudian kader dari PDIP, tim sukses dari Ibu Agustina. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! 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 Kan lihat dulu kalau nggak ada orangnya kan ngeri ya Bu. Terima kasih untuk Bapak MC yang meskipun terbata-bata, kenapa Pak? Kurang fokus kayaknya. Minum dulu Pak. Tapi nggak apa, kita kasih tepuk tangan dulu dong biar nggak nervous. Ya, jadi masih dalam tahap training ya. Abis ini kalau nggak bagus putus kontrak. Ya, yang saya hormati ada Ibu Sekel, Pak RW, dan jajaran, serta hari ini ada mungkin PPK, LMK yang hadir.
Ya, pokoknya semua yang ada di wilayah RW 02, RT 05. Juga nggak lupa untuk iya RT 5, RW 2 kan? Ya benar. RW 2, RT 5. Nah, benar. Ya, RW berapa? 2. RT-nya? Nah, itu dia. Biar ini ngetes, Bu. Masih pada fokus nggak gitu? Ngoles doang ya. Dan juga yang saya hormati juga Bu Sri ada di belakang. Nah, itu dia tuh tim Pinatun di Tugu Selatan, dan juga tim 10-nya ada mana ya? Termasuk ada Luna, mana Luna? Iya. Duh, eksis aja ya itu satu. Ya baik, terima kasih. Hari ini ibu-ibu semuanya meskipun hari Minggu, tapi pada ngumpul semuanya hari ini dalam kegiatan serap aspirasi. Saya Agustinaha alias siapa? Pinatun. Atau siapa? Bolo-bolo. Tapi sekarang udah nggak bolo-bolo, karena udah langsingan. Kalau dulu emang gede, Bu, ya. Kalau sekarang udah agak kecilan lah ya, lumayan ya. Nah, saya dari DPRD DKI Jakarta itu di Komisi A, bagian pemerintahan. Mungkin sebagian ada yang udah pernah ketemu pada saat kampanye atau pada saat reses juga atau kegiatan lainnya. Yang belum ketemu, saya di Komisi A itu di bagian pemerintahan. Jadi di situ ada Dukcapil, bagian Kesbangpol, terus juga untuk damkar, bagian bencana dan lain-lain ada di sana, dan ada mitra kita juga SKPD dari wali kota, camat, lurah, RW, RT. Nah, jadi di sini ibu-ibu semua juga silakan aspirasinya disampaikan, karena kalaupun bukan berhubungan dengan Komisi A nanti bisa didorong lewat fraksi. Saya dari fraksi PDI Perjuangan, jadi nanti misalnya ada hal-hal soal kartu sosial yang kayak kartu sehat, kartu pita dan lain-lain, silakan disampaikan. Di sini kebetulan juga ada Ibu Sekel, terima kasih kehadirannya Bu, meskipun hari Minggu, tepuk tangan juga dong untuk Bu Sekel. Iya ya, jadi meskipun hari Minggu Ibu bersedia hadir juga, nanti silakan yang ada aspirasi yang bisa langsung dijawab dari pihak kelurahan bisa langsung dijawab, yang bisa saya tanggapi langsung saya tanggapi. Tapi kalau ada beberapa yang memang butuh proses, butuh perjuangan, saya tampung terlebih dahulu. Jadi mohon doanya ibu-ibu ya. Semangat juga nggak nih? Semangat nggak? Nah, kalau semangat, kalau masyarakatnya semangat, wakilnya juga semangat. Nah gitu ya. Jadi kalau orang bilang, oh anggota dewan, kalau saya selalu bilang, saya wakil rakyat. Saya mewakili Bapak Ibu sekalian untuk berteriak untuk aspirasi Bapak Ibu supaya APBD DKI Jakarta betul-betul digunakan untuk kepentingan masyarakat. Setuju? Ya. Jadi itu dari saya, ikan cepat ikan gabus, makin cepat makin ya. Ibu-ibu kayaknya besok ada anak masih mau sekolah, belum nyiapin buat bapak kerja besok. Nah, hari ini kita bikin cepat, tapi semua aspirasinya silakan disampaikan. Dan kalau ada yang belum disampaikan, silakan nanti dicatat, bisa diserahkan ke tim. Juga nanti bisa langsung, ini sebelum mulai boleh dicatat ya ibu-ibu semuanya. Ini, jadi ini nomor aspirasi saya, silakan dicatat sekarang. Kalau ada permasalahan atau apa, boleh dicatat di 0856. Belum ya. Ambil HP dulu apa di rumah? Nah, ya bawa lah ya. 0856 95 75 62 02 0856 95 75 62 02. Nah, itu nomor saya yang pegang, atau kalau lagi kegiatan atau lagi rapat dan lain-lain, staf selalu update ya. Jadi ibu-ibu silakan, tapi khusus untuk kerjaan ya. Jadi kalau nanya, Pinatun cara kurusnya gimana? Terus udah punya pacar belum? Gitu. Atau udah makan belum? Nah, itu nanti di Facebook aja. Atau melalui Londo juga bisa ya. Saya yakin dia nggak bisa jawab. Ya, jadi itu khusus nomor aspirasi dan cuma WA aja. Ya ibu-ibu ya, nanti kalau memang lama responnya dan lain-lain, di sini ada Bu Sri, ada Londo, ada tim semua juga bisa langsung silakan disampaikan ya. Jadi intinya kita saling bekerja sama untuk kepentingan masyarakat di Tugu Selatan, khususnya di RW 02, RT 05. Benar nggak tuh? Nah, udah benar. Ya, jadi mohon doanya sekali lagi, semangatnya juga supaya tetap amanah, tetap semangat, tetap konsisten dalam berjuang untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, itu aja dari saya. Langsung kita mulai untuk serap aspirasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nurmawati, saya dari RT 602, RW 02. Kelurahan Tugu Selatan. Ya, yang saya pengen sampaikan ke Ibu Tina tuh, saya dulu juga agak curhat sedikit ya Mbak Tina. Saya dulu juga pernah menjadi Gojek online ya. Jadi saya yang apa ya? Intinya mencari rupiah di Jakarta itu benar-benar yang sangat melelahkan. Tapi nggak ada hasilnya gitu. Di jalanan tuh yang kita ojek online tuh yang macetnya luar biasa. Dengan keadaan panas terik matahari kadang, terus juga hujan. Tapi saya sebagai orang tua dari anak saya harus tetap bekerja untuk kehidupan anak saya. Nah, yang saya ingin sampaikan tuh, Bu, saya sekarang udah tidak berojek online lagi. Saya pengen merubah nasib lah istilahnya. Saya tuh pengen ada usaha di rumah, tapi saya bisa urus anak saya kayak gitu kan. Jadi bisa semuanya saya handle. Anak keurus, terus pekerjaan juga ada di rumah, jadinya tidak ada kekurangan istilahnya gitu. Nah, saya pengen caranya gimana Bu untuk memperdaya ke depannya sebagai ibu rumah tangga yang bisa bantu suami kan untuk menghidupi keluarganya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahalim dari RT 02 RW 2 Kelurahan Tugu Selatan. Ya mungkin kemarin sudah di RW kami ya. Cuma saya belum ada kesempatan ke sana karena ngojek. Ada dua pertanyaan buat saya yang kita sampaikan kepada Ibu. Pertama mengenai PTSL tadi yang sudah Bapak tadi sebutkan, memang betul adanya. Sampai saat ini pun belum ada realisasinya, kejelasannya. Termasuk saya sendiri korbannya, Bu. Jadi surat tanah yang aslinya itu sudah saya serahkan dan ada surat bukti tanda terima. Sampai sekarang belum ada kepastian itu mengenai sertifikat itu. Nah, mohon Bu untuk dibantu kami-kami yang sudah nih kejelasan yang sebenarnya. Nah, yang kedua, wilayah saya itu kan ada di RT 2. Mungkin sudah puluhan tahun pemasangan PAM itu beradanya sampai di gang 2 dan gang 3 itu ada di tengah-tengah. Nah, saya sudah berulang kali mengusulkan ke PT PAM. Dan itu kan tanggung jawab pemerintah untuk pengadaan air bersih untuk warga, ya kan? Apalagi musim banjir begini. RW 03 RT 2 itu pipa PAM-nya itu kan ada di tengah-tengah, berada antara gang Sawal 2, gang Sawal 3. Nah, selama ini kan saya sudah mengusulkan ke RT dan warga semua minta, katanya suruh kumpulkan kakak minimal 10. Sudah dikumpulkan, ternyata nggak bisa. Nah, jadi mohon, selama ini kan karena nggak bisa seperti itu, jadi warga setempat saya itu berinisiatif sendiri. Jadi beli pipa masing-masing. Ya kalau bagi yang punya, yang nggak punya kan nggak bisa macam itu. Jadi pipa itu dipasang di tengah-tengah, ada 11 orang. Di RT di Sawal 1 juga ada berapa orang melalui untuk konsumsi Sawal 2. Jadi numpuk pipa itu. Nah, seharusnya kan aturan itu kan meteran itu minimal kan 2 meter dari pipa kepasang ke rumah. Itu mungkin 100 meter, itu udah nggak benar. Nah, dampaknya itu kan pipa yang ada dimasukkan saluran air itu akan membuat macet, Bu, saluran air. Nah, jadi mohon pada Ibu Agustin sebagai pelaku pemerintahan, kami merasa warga yang kurang mampu ini dibantu untuk menikmati air bersih supaya hidup warga kami di RT 2 RW 3 itu biar sehat keluarga semuanya. Itu aja, Bu, ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang tadi usaha Ibu Purnawati ya, Purnawati. Nah, ini juga tadi Bu Seko sudah sampaikan, Pak RW juga, bahwa kita ada
program pelatihan untuk ibu-ibu, anak muda, siapapun yang memang belum punya kerjaan. Adanya di Semper RW 06 ya Bu ya, kalau salah ya. Bener nggak? Nanti tolong disosialisasikan lagi. Mungkin ada yang belum tersosialisasikan. Ini adanya di mana Bu? Oh, di belakang Gereja Tugu. Nah, di sana kemarin sih dari para lurah itu memang ada pelatihan. Pelatihannya itu ada kursus make up. Nah, jadi kan kalau bisa jadi make up artisnya pengantin kan lumayan tuh bayarannya. Karena kalau make up itu kalau kursus di luar sekali make up kursus bisa 3-4 juta. Ini gratis. Terus ada lagi misalnya untuk banyak lah kalau untuk yang laki-laki bisa kursus komputer, terus mekanik, terus alat-alat teknis dan lain-lain. Nah, di sana nanti makan atau entah dari diuangkan atau makannya gitu, tapi dapat di sana gitu ya. Jadi untuk ibu-ibu semuanya ambil kesempatan itu untuk bisa berlatih dan berdikari untuk diri sendiri supaya kita punya keterampilan yang bisa kita jadikan nantinya mata pencarian gitu ya. Jadi misalnya ada juga jahit Bu, jahit dan lain-lain. Sekarang kan zamannya juga online dan lain-lain, itu bisa nanti jualannya lewat online. Tapi setidaknya kita punya keterampilan. Itu ya Bu ya. Terus berikutnya untuk Pak Ahmad Halim. Terima kasih juga Pak. Nih Bapak lagi Gojek tapi menyempatkan untuk datang ke sini. Insya Allah rezekinya lancar ya Pak ya. Ya, jadi untuk yang masalah PAM juga itu Pak, terima kasih, ini aspirasinya saya tampung di sini, saya catat karena ini masalah ini harus saya koordinasi juga karena ini kan urusannya sama PAM-nya nih ya. Ya PDAM, nanti coba saya kontak juga untuk dirut PDAM-nya. Kebetulan kemarin juga ada masalah gara-gara banjir. Nah, ini coba nanti saya follow up. Bagaimana sebetulnya seharusnya seperti apa? Karena setahu saya kalau misalnya memang air bersih itu memang Pak hak semua warga, karena itu nggak ada hitung-hitungannya, semua harus dapat air bersih. Cuman kalau yang seperti ini harus saya koordinasikan lagi apakah memang PAM yang tetap menjalankan atau nanti diambil alih oleh Pemprov kalau memang tidak bisa menyediakan air bersih. Seperti itu ya Pak ya. Ada bininya. Oh, mana bininya? Kemarin beda. Tolong fotoin. Ya, di sini terus aja. Oh, dadah. Ya, mari Pak. Oke guys, sudah selesai ini kegiatan resesnya. Nanti berikutnya ikut lagi ya. Yuk Pak, makasih ya. Oke, kita ada di Kalibaru dan kita akan reses malam hari ini. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan juga para sahabatnya, dan kita semua semoga mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Agustina Hermanto MH. Lagi keliling ke Delman. Oh iya. Ini. Iya. Ayo depan. Ayo turun depan. Ya udah Bu. Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu yang masih kosong diisi. Kegiatan kita percepat. Saya lanjutkan kembali. Ya, silakan. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 014 beserta jajarannya
yang dalam hal ini walaupun belum hadir, barangkali ada acara yang lain, tapi kita akan tetap memulai acara kita pada malam hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai saya akan membacakan susunan acara kita pada malam hari ini, yaitu pembukaan, kedua sambutan-sambutan, ketiga tanya jawab atau jelasin ya kemudian. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kita lanjutkan acara yang berikutnya karena Ibu Tina sudah hadir sempat, kita langsung saja ya Bu. Marilah sama-sama kita dengarkan sambutan dari Ibu Agustina Hermanto Eskom MH selaku Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Kami persilahkan. Belum ngapa-ngapain dari tepokin aja. Iya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! 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 Biasa, tepuk tangan baru. Nah, oke, terima kasih Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini dalam rangka serap aspirasi alias reses dari DPRD DKI Jakarta. Mungkin dari jajaran kelurahan dan juga RW RWRT ada yang datang belum hadir. Yang saya hormati dan juga saya banggakan, ada tim dari Kali Baru, ada Indra di belakang sana dan juga tim semuanya dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini. Oke, ya selamat datang juga yang baru pada datang ya. Jadi kalau mungkin ada yang udah pernah ketemu saya di Kali Baru, ini kita ketemu lagi. Tapi kalau yang belum pernah ketemu, saya Agustina Hermanto alias siapa? Kenalnya Tina tuh. Siapa Bu? Si bolo-bolo. Sekarang ibu yang udah bolo-bolongin. Udah goyang-goyang aja kepalanya ya. Ya jadi hari ini kita mengadakan serap aspirasi di Kali Baru dan mohon maaf sekali hari ini kebetulan hari Minggu ya, ibu-ibu sama bapak-bapak mungkin lagi pada libur tapi menyempatkan diri, terima kasih banyak. Hari ini kita akan serap aspirasi, ada aspirasi, ada keluhan apapun yang ada di wilayah silakan disampaikan, terutama yang berhubungan dengan pemerintahan. Karena saya DPRD DKI Jakarta di Komisi A. Komisi A itu bagian pemerintahan. Jadi mitranya itu dari wali kota, kecamatan, kelurahan sampai RW RT. Terus di situ ada Dukcapil, Damkar, penanggulangan bencana, terus perizinan dan lain-lain. Jadi, tapi kalau ada hal-hal lain yang ingin disampaikan silakan saya bisa dorong lewat fraksi. Saya dari fraksi PDI Perjuangan dan di situ semua dewan yang dari PDI Perjuangan ada dari Komisi A sampai E. Jadi kalau misalnya ada masalah jalanan, masalah kesehatan, masalah sosial dan lain-lain, silakan disampaikan, kita tampung, nanti kita dorong lewat fraksi PDI Perjuangan. Itu ya Bapak Ibu ya. Dan nanti mungkin juga kalau ada dari struktural yang hadir, mungkin kemarin ada juga yang dari RT RW yang sudah mengadakan musrembang. Nah itu nanti pengajuannya juga kita kombinasi dengan reses yang saya jalankan di beberapa wilayah. Karena mohon doanya Bapak Ibu supaya apapun yang menjadi aspirasi Bapak Ibu sekalian bukan hanya sebatas omongan atau aspirasi belaka, tapi bisa direalisasikan. Karena itulah tugasnya, kalau orang bilang kan anggota dewan, kalau saya selalu bilang saya wakil rakyat, saya mewakili Bapak Ibu sekalian untuk berteriak, untuk berjuang, untuk Bapak Ibu sekalian, untuk kita semua, untuk kepentingan masyarakat agar APBD DKI Jakarta yang sebesar itu, APBD 2020 ada 87,9 triliun. Nah itu supaya bisa digunakan betul-betul untuk kepentingan masyarakat, tidak lain tidak bukan hanya untuk kepentingan masyarakat. Ya, jadi mohon doanya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf juga bahwa hari ini saya nggak bisa terlalu lama di sini. Mohon maaf sekali karena mendadak ada panggilan juga dari DPP langsung karena akan membahas sesuatu yang berurusan juga dengan, yaitulah kita nanti harus berteriak minggu depan untuk segala sesuatunya yang pastinya nanti bisa dilihat di media ya, karena banyak hal-hal di sekarang ini khususnya di DKI Jakarta, anggaran-anggaran yang memang harus kita kritisi habis. Supaya apa? Supaya tidak dibuang-buang untuk kegiatan yang sifatnya bukan untuk kepentingan masyarakat. Ya, jadi itulah kalau misalnya
sekarang kita banyak hal-hal mungkin yang tersendat, belum terlaksana, belum realisasi, banyak yang mandek, dimasukin musrembang, masukin reses, masukin ke manapun belum masuk-masuk. Kenapa? Karena duitnya dipakainya buat yang hal-hal yang memang seharusnya tidak dilaksanakan. Seperti itulah garis besarnya. Jadi langsung aja supaya mempersingkat waktu. Oh, Pak Sekal, ya terima kasih juga Pak Sekal sudah hadir. Ada Pak RW 02 juga, ya. Jadi Pak Sekal nanti juga bisa silakan ya, nanti bisa dijawab juga beberapa pertanyaan. Langsung aja mungkin ya, supaya kita tidak lama-lama. Ikan sebat ikan gabus makin cepat makin ya. Jadi mungkin besok juga ada yang udah harus mulai kerja, ada yang anaknya mau sekolah dan lain-lain. Jadi hari ini kita kegiatannya kita padatkan. Silakan Bapak Ibu, tapi tidak mengurangi ini ya esensinya ya. Jadi Bapak Ibu yang punya aspirasi dan lain-lain silakan tunjuk tangan, namanya siapa, dari RT RW mana, dan aspirasinya apa. Dan berikutnya, kalau misalnya kali ini belum tersampaikan, bisa dicatat. Nanti bisa disampaikan, ada tim, ada Bang Indra di sini, ada juga nanti ada Pak Sekal di sini juga. Kalau langsung diserahkan data-datanya untuk langsung diurus, silakan juga. Tapi kalau misalnya masih ada yang belum sempat, kalau ada aspirasi atau ada masalah yang memang harus dilaporkan atau ditindaklanjuti, silakan catat nomor aspirasi saya. Ya, bisa dicatat sekarang ya. Oke, dibuka dulu handphonenya. Oke, dicatat nomornya, bukan untuk selfie dulu ya. Biasanya ibu kan buka handphone langsung selfie gitu ya. 0856 95 75 6202 ya, 0856 95 75 6202. Nah, ibu-ibu yang di depan udah pada nyatet. Kalau yang belum kedapatan nanti di-share ya ibu-ibu ya. Tapi nomor ini hanya untuk kerjaan ya ibu-ibu ya. Jadi kalau misalnya nge-WA, dan untuk WA aja atau SMS, jangan ditelepon ya. Karena ini nanti nomor yang saya pegang, atau kalau saya lagi reses, saya lagi rapat atau apapun itu, staf yang selalu mengupdate. Tujuannya apa? Untuk aspirasi supaya masuk terus, supaya bisa ditindaklanjuti. Kalau memang lama, slow response dan lain-lain, mohon dimaklumi. Dan kalau memang urgent, ada tim di Kalibaru yang juga bisa membantu mengakses Bapak Ibu untuk menghubungi saya, atau langsung kita tindaklanjuti untuk ke Pemprov. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi nomornya hanya untuk kerjaan ya. Jangan nanya udah punya pacar belum, udah makan belum, atau apa, jangan ya. Karena supaya nanti nggak numpuk ya. Jadi itu untuk kalau urgent aja atau kalau lagi darurat aja ya. Jadi itu aja dari saya. Terima kasih sekali lagi. Mohon doanya ya Bapak Ibu semua ya. Dan juga semangatnya, semangat nggak? Semangat nggak? Nah, kalau Bapak Ibunya semangat, wakilnya juga semangat. Insya Allah ya, semua bisa direalisasikan secepat mungkin. Oke, itu aja dari saya. Selanjutnya langsung kita pertanyaan. Nanti semuanya ditampung terlebih dahulu supaya kadang-kadang misalnya satu masalah dengan masalah yang lain itu biasanya nyambung, atau kadang-kadang ada korelasinya ya. Jadi ibu nanti bisa dipandu semuanya, bertanya dulu, nanti baru kita tampung, baru kita tanggepin. Ada Pak Sekal juga, ada dari saya juga. Jadi itu aja Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Lurah Kalibaru, diwakili oleh Bapak Sekal Lurah Kalibaru, Bapak Mas Tambunan, Ibu Tinatut, selamat datang di kampung kami Kalibaru. Mewakili anggota DPRD di Komisi A, yang saya hormati Bapak RW 02 dan tim dari Ibu Tinatut serta Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini. Perkenalkan Bu, kita sudah pernah ketemu Bu dari kampanye. Saya RW 014, mungkin mewakili sebagian masyarakat Kalibaru. Sekedar masukan aja bahwasanya kampung kita akan aman tertib karena masyarakat kita sendiri. Di tiap-tiap RW kita ada limas Bu, namun mereka tidak mempunyai operasional kegiatan seperti yang sudah diterima oleh RT atau RW. Harapan kedepannya ada pemerhatian dari pemerintah melalui Ibu sebagai anggota Dewan, karena Ibu juga sebagai di pemerintahan, untuk dapat menyampaikan aspirasi ini Bu. Karena kita di Musrembang kan nggak ada anggaran buat itu.
ya kan? Jadi mungkin melalui ibu semua, kita kalau di RW itu ada Limas 4 Bu, mereka hanya dapat itu nggak cukup, nggak normal kalau Limas kita terima dengan kinerja dia yang setiap hari. Itu saya rasa kurang manusiawi karena kenapa? Iya, kan tiap-tiap RW itu ada pos RW. Kita ada siskamling, ada Limas tiap-tiap RW. Bukan RW, Limas. Iya maksudnya, tapi mereka dapatnya dari RW, ya kadang dan RW pun itu kan nggak seberapa besar juga. Harapan tidak mengotak-atik anggaran operasional RT RW untuk diajukan sendiri untuk anggaran khusus Limas. Gimana Pak? Limas? Karena mereka 24 jam Bu. Walaupun tawuran mereka nggak jaga di pos, ada keributan tetap Limas kita yang dipanggil. Mungkin itu aja dari saya, mewakili teman-teman Limas sekalian Bu. Saya juga LMK, bisa ngasih ada revisi perda untuk masalah kita yang 3 tahun menjadi 5 tahun. Ya, iya, kita teman-teman sudah berjalan semua. Ya, mungkin itu aja sih Bu. Ya, insya Allah, terima kasih. Harapannya masyarakat semuanya Bu ada di tangan ibu-ibu dewan semua. Mari kita bekerja sama, kita mendoakan semoga dewan yang ada di atas sana didapatkan kesehatan semuanya, dapat menyampaikan aspirasi masyarakat kita semuanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puspa dari RW 7. Gini Bu, saya mau nanya masalah kesehatan tentang BPJS. Minta tolong bantuannya. Kalau misalkan dirawat di rumah sakit itu kok hanya 6 hari disuruh pulang gitu loh Bu, yang pakai BPJS non PBI. Kan kadang ada juga yang pasiennya masih sakit Bu, masih cengap-cengap tapi harus pulang. Tolonglah Bu dibantu, kasihan kita yang rakyat-rakyat miskin kan ya Bu ya. Makanya kita pakai BPJS kan karena kita nggak mampu. Kok masih sakit, masih ya Allah disuruh pulang gitu loh Bu. Minta tolong Bu biar dibantu untuk masalah kesehatannya. Terima kasih Bu. Allah wabarakatuh. Mohon izin Ibu Dewan, saya sebut langsung Ibu Dewan, Pak Sekel, Pak RW. Nama saya Muhammad Taufik, RT 10 RW 02. Saya ingin menanyakan, tentu mewakili masyarakat Kalibaru, masyarakat kecil tentunya. Melalui media tentunya Ibu Dewan, Ibu Tinatun, kami sering mendengar bahwa BPJS ada kaitannya dengan Ibu tadi. BPJS mau naik, subsidi tabung gas 3 kilo mau dicabut, kira-kira seperti itu. Nah, ingin kami sampaikan di sini sebagai Ibu Dewan yang mewakili kami tentunya, karena banyak pada caleg-caleg itu ketika kampanye akan memperjuangkan aspirasi kan begitu kira-kira. Nah, langkah apa kalau memang terjadi subsidi tabung gas 3 kilo dicabut, BPJS naik, kan rakyat sengsara atau ya keberatan tentunya. Ibu sebagai perwakilan kami mohon izin langkah apa yang akan Ibu perjuangkan. Terima kasih. Perihal BPJS, kebetulan anak saya itu tergolong di kelas 1. Saat itu sakit terkena mata ikan, memang sudah tidak susah untuk berjalan. Dirujuk dari klinik ke rumah sakit BPP. Sampai di sana tanpa melihat muka saya langsung dibilang, kita bukan rumah sakit pemerintah ya. Saya bilang, saya kelas 1 bukannya gratis loh. Iya, tapi kita nggak mau beri lagi ke puskes. Lalu saya bilang, saya bukan dari puskes, saya dari klinik veteriner. Tapi pun nggak pernah diterima, dan sampai saat ini saya tidak pernah lagi mau ke rumah sakit tersebut. BPP. Gitu. Jadi untuk kedepannya kalau bisa ditindaklanjutilah, karena begini. Jangankan kita yang kelas 1, harusnya yang tidak berbayar pun dilayani dengan baik. Itu nyawa manusia, mau sakit apapun, apalagi sudah dirujuk. Dan kebanyakan itu ya, mohon maaf, itu obat kenapa dikurang-kurangin? Kemarin teman saya sesar, itu ada juga yang baru berapa hari, itu langsung disuruh pulang. Harusnya kan mungkin 6 hari ya, ini 3 hari kondisi dia masih duduk aja sulit, disuruh pulang. Dan biasanya, tadi kalau untuk rumah sakit kerja saya pun support, karena itu sangatlah bagus untuk saya, anak saya ya, di mana-mana nggak diterima, tapi di situ diterima. Dan yang paling saya kecewa,
Anak saya kemarin sakit, itu udah RSUD. RSUD atau RSUD sih? Sini mana kau aja? RSUD ya? Anjing. Ya bukan anjing Yang Dewa Kembar. RSUD itu RSUD. Jadi begini, kalau kita sakit, kita mau BPJS, tapi kalau kita, padahal kita panas nih, diperiksa normal, kita disuruh bayar. Betul nggak? Ya. Jadi maunya saya, kalau seperti itu, buat apa BPJS ada? Saya pribadi berkeberatan walaupun cuma sekedar 35.000 ataupun 100.000. Jadi kalau mau ke sana, harusnya yang sekarat itu baru bisa diterima. Betul ya? Ya. Jadi mohon ditindaklanjuti untuk masalah itu karena mungkin bukan saya pribadi. Mungkin di sini ada ya Bapak Ibu ya yang mengalami hal seperti saya. Ya. Dari kelurahan, dari grup yang KJP, yang masalah disabilitas apa, kalau ada datanya langsung bisa langsung diserahkan. Jadi Mas Eko nanti bisa langsung tolong di follow up, ditindaklanjuti. Untuk tadi dari Bu Ani, Bu Kepriani, ya. Jadi untuk yang masalah Linmas itu Bu, kemarin memang kan pasti nempelnya masih di operasional RWRT. Jadi memang kemarin itu pada saat rapat anggaran juga saya sudah menyampaikan terus-terusan untuk bagaimana caranya supaya OP RT RW itu bisa dinaikkan. Karena memang kalau misalnya masalah keamanan dan lain-lain itu pasti kalau dari Pemprov ngomongnya pasti sudah punya. Contoh misalnya ada Satpol PP, contoh misalnya ada juga petugas-petugasnya itu udah ada ya Pak ya. Jadi kalau misalnya pasal ada petugas keamanan tambahan di wilayah masing-masing itu seolah-olah dilimpahkan ke masyarakat. Jadi seolah-olah itu swadaya masyarakat lah gitu kan. Jadi kemarin pun udah untuk petugas kebersihan tambahan gitu kan, misalnya karena sampah udah nggak kira-kira nih apa segalanya PPSU sendiri nggak bisa misalnya gitu. Tapi selalu dari Biro Tapom itu melimpahkan bahwa itu dari masyarakat untuk masyarakat gitu. Jadi satu-satunya adalah bagaimana caranya supaya dari misalnya Linmas ini mau ditambahin otomatis tempelnya di RW RT. Nah, saya yang selalu bilang bahwa yang paling memungkinkan adalah menambahkan operasional di RW RT. Itu pun sulit sekali. Kemarin ajukan berapa kali, tapi masih yaitu berkelitnya bahwa RW RT itu kan rukun warga, rukun tetangga dari warga untuk warga. Itu bahasanya seperti itu. Ada operasional aja sudah baik. Itu kan mereka selalu berpikir seperti itu. Cuman saya usahakan insya Allah 2021 nanti pada saat bahasan anggaran tahun ini bisa ditambahkan supaya juga bisa ada penangkapan untuk Linmas atau apapun yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Betul. Oke, lanjut untuk yang LMK 3 ke 5 tahun sudah Bu. Jadi mudah-mudahan tahun ini bisa diketok perdanya, itu perda 5 2010 kalau salah ya. Itu udah masuk ke Promperda. Bahkan saya juga di badan badan peraturan daerah. Jadi itu kemarin saya kawal habis juga dan akhirnya alhamdulillah masuk ke 27 prioritas Promperda 2020 ini ya. Jadi mudah-mudahan bisa diketok tahun ini juga. Ya, jadi makanya tahun ini mudah-mudahan diketok jadi udah langsung bisa gitu. Jadi udah berlaku perdanya. Terus untuk Pak Muhammad Taufik untuk BPJS untuk subsidi tabung gas. Jadi itu Pak, kalau subsidi tabung gas memang itu kewenangannya di pusat kata itu. Jadi itu ada di komisi berapa lagi DPR RI itu. Kalau masalah seperti ini selalu kita teriakan sih sebetulnya. Subsidi untuk masyarakat untuk sekarang itu jangan sampai ada pengurangan atau bahkan penghapusan. Makanya itulah kadang-kadang tugasnya. Makanya setelah ini kenapa kok harus cabut duluan atau apa, kadang-kadang ada hal-hal seperti ini nih gitu. Di pemerintahan DKI Jakarta juga banyak seperti ini. Kenapa? Memang di 2020 anggaran anggaran DKI Jakarta itu 87,9 triliun. Nolnya berapa tuh? Ya. Tapi balik lagi, mungkin Pak Tegel juga ya dari Musrembang berapa yang diluluskan? Dari masyarakat Pak RW juga sudah pengajuan, Bapak Ibu juga apa yang diluluskan? Belum ada. Banyak banget yang seperti itu. Kenapa?
Ya, bacalah di media ya. Sudah banyak, sudah ramai. Malas kita ngomongin di sini lagi buat apa? Jadi kita berbuat aja lah yang memungkinkan kita perbuat itu aja. Ya, tapi salah satu fungsi dari anggota dewan adalah pengawasan. Dimana kalau ada memang penggunaan anggaran yang memang tidak sesuai dengan tupoksi, tidak ada manfaatnya sama sekali untuk masyarakat, ya jangan dilaksanakan. Karena uang-uang itu bisa digunakan untuk program-program untuk masyarakat yang lebih penting. Makanya yaitu bukan hanya saya aja, tapi saya bersama fraksi saya dari PDI Perjuangan biasa meneriakan bareng-bareng supaya apa? Supaya program-program yang memang mubazir lah ibaratnya itu tidak terlaksana dan memang yang menjadi prioritas yang memang untuk Bapak Ibu sekalian ini yang bisa dilaksanakan. Seperti itu. Nah tadi yang tabungan itu mungkin tupoksinya di pusat, tapi coba saya sampaikan ke teman-teman yang ada di DPR RI. Terus terkait juga sama untuk yang BPJS, tadi banyak ya keluhan BPJS yang tidak dilayani, 6 hari harus pulang, ada yang dikurangin, ada yang memang tidak diterima tadi ya untuk Ibu Mariana, terus Ibu Puspa juga ya. Jadi untuk BPJS juga sama, sekarang tuh lagi konflik habis-habisan. Kemarin ada penaikan, kita dari fraksi PDI Perjuangan semua menolak total. Tapi balik lagi kemarin akhirnya ada penaikan ya Ibu ya. Ya, cuman untuk fungsi pengawasan, nah itu dia. Memang ini kerjasama antara pusat dan juga daerah. Jadi kalau saya sih sebenarnya ini harus cross check lagi nih hal-hal seperti ini. Makanya nanti kalau ada datanya, ditolongnya di RS mana, di RS mana tidak dilayani dengan baik, tolong dikasih ke saya. Kalau memang bukan wewenang Pemprov atau Dinas Kesehatan dari DKI Jakarta, itu memang kewenangan dari Menteri Kesehatan, itu saya akan koordinasikan dengan pusat. Tapi untuk sekarang tadi juga seperti Ibu kan ya, BPJS ini kenapa ribet banget apa segala macam, termasuk juga banyak permasalahan KJS dan lain-lain. Tolong dilaporkan ke saya, tapi secara jelas. Jadi kejadiannya tuh ada, misalnya ibu siapa, waktu itu pengobatan apa, kapan, RS-nya di mana, waktu itu nggak dilayaninya apa, jadi bisa saya tindak lanjuti. Kalau memang keterlaluan namanya, tadi seperti Ibu Mariana bilang bahwa ya itu kan rumah sakit bukan punya Pemprov, bukan punya pemerintah misalnya, tapi nggak ada catatannya di mana-mana rumah sakit itu dapat izin karena mereka juga harus melayani semua masyarakat yang membutuhkan kesehatan, gitu ya. Jadi misalnya ada keadaan darurat dan lain-lain, itu nggak ada yang namanya tawar-tawaran minta duit apa dulu, orang cekap-cekap diberesin dulu, ditindaklanjuti dulu, baru nanti misalnya ada penindaklanjutan lebih lanjut, contoh misalnya harus operasi atau apa, mungkin direferensikan ke rumah sakit yang memang bekerja sama dengan Pemprov atau pemerintahan, gitu ya. Jadi untuk masalah-masalah seperti ini, makanya tadi ada nomor aspirasi dan lain-lain dicatat, dilaporkan tapi secara jelas. Jadi kalau saya ngelaporin, kalau saya tindak lanjuti itu nggak cuma katanya gitu, karena yang seperti itu tidak berkemanusiaan, gitu ya. Jadi itu harus memang kita kawal dan awasi dengan sangat ketat, gitu ya, seperti itu. Karena itu kesehatan itu hak semua manusia, gitu. Jadi kita ngomong yang berkemanusiaan. Jadi Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf banget, hari ini waktunya sangat sempit sekali, tapi saya terima kasih banget Bapak Ibu hari ini menyempatkan hadir. Selain kita bisa bersilaturahmi, kita juga bisa sama-sama membahas masalah yang ada di sini. Kalaupun belum, silakan hubungi saya. Kalaupun misalnya ada hal-hal yang bisa langsung ke kelurahan dulu, karena memang kalau saya legislatif itu lebih kepada mendorong, meneriakan. Saya itu masyarakat tapi jadi wakilnya Bapak Ibu lah gitu. Tapi memang yang mengeksekusi itu semuanya ada di eksekutif, gitu ya. Cuma kalau misalnya dari eksekutif, kok lama, kok nggak ditindaklanjuti, kok gini, kok gitu, kok apa, kok ini, segala sesuatunya bisa ke saya, ya Bapak Ibu ya. Dan kalau misalnya ada lagi, silakan dicatat ya, dicatat, nanti bisa diserahkan juga ke tim yang ada di sini supaya nanti juga bisa ditindaklanjuti dengan cepat. Kalau memang masalahnya banyak gitu ya, dan wakilnya banyak di sini, banyak yang mengeluhkan dan lain-lain, biasanya bisa kita panggil Bapak Ibu sekalian perwakilannya untuk bisa nanti bermediasi di DPRD DKI Jakarta.
Ya, jadi nanti bikin laporan aduan warga lah seperti itu. Tapi untuk yang masalah tadi BPJS, masalah tabung gas dan lain-lain itu nanti harus dikonfirmasi terlebih dahulu. Makanya kalau ada datanya tolong diserahkan supaya jelas bahwa ini kejadiannya memang ada. Ini bukan cuma katanya tapi memang itu betul. Terima kasih Pak Sekel. Tadi betul kalau saya ada masalah langsung aja ditindaklanjuti ya Pak ya. Jadi itu aja dari saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sekali lagi mohon doanya ya Ibu ya. Ya, semoga ke depan perjuangan kita terus bisa terwujud, dilindungi, dan juga yang pastinya semua untuk kepentingan Bapak Ibu semua. Ya, itu terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.